Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Hibraniti Baskoro NIM 27 dan Ahmad Mualim NIM 31 dengan saya sendiri NIM 26 akan menjelaskan sedikit tentang lembaga penjamin syariah. Pengertian lembaga penjamin syariah sendiri ialah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan syariah. Penjaminan syariah adalah pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian penjamin adalah pihak yang melakukan pinjaman. Penerima jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang telah memberikan kredit, pembayaran berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa kepada terjamin. Kemudian terjamin sendiri ialah pihak yang telah memperoleh kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah. Kemudian landasan operasional lembaga penjamin syariah sendiri yaitu peraturan OJK nomor 6/POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjaminan. Yang kemudian itu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan. Kemudian ada Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian sesuai POJK nomor 2/POJK 05/2017 tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin, yaitu dipenuhinya prinsip keadilan, dapat dipercaya, keseimbangan, kemaslahatan, dan keuniversalan. Kemudian tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti riba, maisir, goror, zalim, risuah, maksiat, dan objek haram. Kemudian jenis lembaga penjamin syariah sendiri ada penjaminan transaksi dagang, yaitu pemberian jaminan untuk melindungi pembayaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan barang. Kemudian ada penjaminan pengadaan barang atau jasa, yaitu ada perjanjian 3 pihak antara penjamin dan terjamin untuk menjamin kepentingan penerima jaminan, di mana apabila terjamin gagal melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dengan penerima jaminan, penjamin akan bertanggung jawab terhadap penerima jaminan untuk menyelesaikan kewajiban terjamin. Kemudian penjaminan bank garansi atau kontrak bank garansi adalah penjaminan yang diperlukan untuk mendapatkan bank garansi lembaga. Ya, mungkin cukup sekian. Akan dilanjutkan oleh Mas Mualim. Terima kasih untuk Mas Moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang industri perusahaan di Indonesia. Lembaga penjaminan syariah di Indonesia itu terdapat 2 perusahaan besar, yaitu 1. PT Jamkrindo Syariah, kedua PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Keberadaan lembaga penjamin syariah memberikan banyak manfaat bagi bank syariah dalam kegiatan usahanya berupa fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Manfaat lembaga penjaminan syariah kepada bank syariah membantu perbankan untuk berbagi dalam menanggung terjadinya risiko pembiayaan seperti pelanggaran kontrak, meninggal dunia, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu akad penjaminan syariah.
Fatwa DSN MUI nomor 74/DSSN MUI _1/2009 tentang penjaminan syariah akad. Penjaminan syariah adalah kafala bil ujrah dengan ketentuan: 1. Objek yang dijamin oleh keseluruhan atau sebagian dari kewajiban bayar yang timbul dari transaksi syariah atau hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah. Kedua, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Ketiga, besaran fee harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan. Keempat, kafala bil ujrah bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Selanjutnya yaitu tentang produk penjamin syariah, yaitu cash loan terdiri dari mikro, komersial, konsumtif, pembiayaan pengadaan, pembiayaan invoice, dan non-cash loan terdiri dari surety bond, kontrak biki, custom bond, dan distribusi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai mekanisme penjaminan syariah. Di sini terdapat dua mekanisme penjaminan syariah, yaitu yang pertama penjaminan langsung. Penjaminan langsung merupakan penjaminan yang diberikan kepada terjamin tanpa terlebih dahulu melalui penerima jaminan. Yang kedua, penjaminan tidak langsung merupakan penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin dengan terlebih dahulu melalui atas permintaan penerima jaminan. Selanjutnya, kasus permasalahan yang berkembang. Kasus nasabah Maybank LPS hanya tangani bank yang bangkrut lembaga penjamin simpanan. LPS menyatakan pihaknya hanya memiliki kewenangan sesuai UU LPS terkait penjaminan simpanan nasabah apabila terdapat bank yang dicabut izin usahanya oleh otoritas jasa keuangan. Hal ini menyusul adanya kasus raibnya dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk senilai 22 miliar oleh Winda De Lunardi. Ekonomi korporasi kasus nasabah Maybank LPS hanya tangani bank yang bersangkut. Kasus pembobolan dana nasabah sedang ditangani kepolisian dan masih terus bergulir. Polisi menetapkan kepala cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka kasus penggelapan dana nasabah. Polisi menetapkan kepala cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka kasus penggelapan dana nasabah. Lembaga penjamin simpanan LPS menyatakan pihaknya hanya memiliki kewenangan sesuai UU LPS terkait penjaminan simpanan nasabah apabila terdapat bank yang dicabut izin usahanya oleh otoritas jasa keuangan. Hal ini menyusul adanya kasus raibnya dana nasabah PT Bank Maybank Indonesia Tbk senilai 22 miliar oleh Winda De Lunardi. Sekretaris Lembaga LPS Muhammad Yusron mengatakan pihaknya memiliki 3 syarat agar dana bank simpanan nasabah bisa dijamin LPS. Agar simpanan bank dijamin LPS, nasabah perlu memenuhi syarat 3T, yakni tercatat pada pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet. Saat ini kasus pembobolan dana nasabah sedang ditangani kepolisian dan masih terus bergulir. Kasus ini muncul ke publik saat Winda yang merupakan atlet e-sport mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis 5 November 2020. Untuk menanyakan perkembangan penyidikan sebelumnya, Winda melaporkan kasus ini sejak 8 Mei 2020. Sementara ekonom Core Indonesia, Peter Abdullah, menambahkan kasus ini tidak akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Apalagi saat ini perbankan nasional telah banyak berubah mengikuti perkembangan teknologi dan zaman, termasuk pada aspek keamanan dan regulasinya.